Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Kasyfus Syubhat yang telah kita sampaikan kemarin. Nggak enak ya? Apa itu kembruk? Kemarin kita telah sampai pada pembahasan dari mukadimah yang beliau sampaikan dari kitab Kasyfus Syubhat, di mana dalam mukadimah beliau kita telah menjelaskan tentang kalimat basmalah. Kemudian beliau menyampaikan mukadimah tentang kitab ini, bahwa kitab Kasyfus Syubhat, sebelum beliau masuk ke dalam beberapa syubhat yang akan beliau bawakan dari kebanyakan syubhat yang ada pada pelaku-pelaku perbuatan kesyirikan, beliau bawakan poin-poin penting yang merupakan fondasi pembahasan, yaitu tentang hakikat tauhid, tentang hal yang berkaitan dengan poin-poin penting masalah tauhid dan syirik. Kemudian beliau baru masuk pada pembahasan, yaitu beberapa syubhat yang sering terlontarkan orang yang mereka membela perbuatan kesyirikannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, dan beliau telah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita kemarin sampai pada kalimat i'lam rahimakallah anna tauhida wa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Sampai pada pembahasan ini, ketahuilah yang semoga anda senantiasa tercurahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang namanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Telah kita sampaikan bahwasanya tauhid itu, ketika kita membahas tentang masalah tauhid, ada 3 jenis tauhid yang para ulama sering sampaikan: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan 3 tauhid ini, yaitu rububiyah, kemudian uluhiyah, dan asma wa sifat. Tetapi beliau di sini mencukupkan dengan menyebutkan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena dengan orang telah mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, maka otomatis dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena yang berhak disembah itu adalah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak berhak untuk disembah. Dengan demikian, ketika beliau membawakan definisi tauhid dengan tauhid uluhiyah, maka sudah cukup. Karena dengan ketika orang mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, dia telah secara pasti dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma sifat. Adapun kalau orang sekedar mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, maka belum tentu dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Buktinya sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy yang telah memiliki keyakinan tentang rububiyah Allah, tetapi mereka tidak mewujudkan yakni tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah di sini beliau mencukupkan definisi tauhid dengan menyebutkan tentang tauhid, yaitu uluhiyah. Kemudian kita masuk pada kalimat berikutnya yang beliau bawakan di sini. Yaitu wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Dan tauhid ini adalah agama semua para nabi, agama semua para rasul Allah SWT, yang Allah mengutus semua para nabi dan para rasulnya dengan ini tauhid uluhiyah tersebut. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, di sini beliau menegaskan kepada kita sekalian bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua mereka awal dakwahnya dan inti dakwahnya adalah tauhidul uluhiyah.
Ini tauhid uluhiyah. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang awal dakwahnya dan inti dakwahnya bukan tauhid uluhiyah. Dan sesungguhnya seluruh para nabiullah alaihissalatu wassalam adalah muslimin. Mereka beragama dengan ini agama Islam. Karena sungguhnya memang hanya satu agama yang Allah miliki, yaitu dinul Islam. Dan hanya satu yang mengutus semua para utusan, yaitu Allah SWT. Sehingga semua nabi dan rasul semuanya mereka adalah muslimin. Mereka mengajarkan Islam dan mereka menjadikan tauhid merupakan awal dan inti dakwah mereka. Sebagaimana ayat-ayat yang Allah telah sebutkan di dalam ini beberapa penjelasan tentang para nabiullah alaihissalatu wassalam, bahwa mereka adalah kaum muslimin. Nabiullah Nuh mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Nabiullah Nuh menegaskan dirinya adalah muslimin, diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, alaihi tawakalu in kuntum muslimin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian adalah orang muslim. Kemudian Nabiullah Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dari orang saleh. Kemudian Bilqis ketika dia masuk Islam menyambut dakwahnya Nabi Sulaiman, beliau mengatakan, umirtu aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam, aku berislam bersama dengan Nabi Sulaiman. Berikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Hawari, mereka menegaskan, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Sehingga semua ayat yang kita sebutkan tadi, diantaranya menjelaskan kepada kita bahwa semua nabi dan rasul adalah muslimin. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka mendakwakan Islam. Ini Islam dengan makna yang am, Islam dengan makna yang umum. Sehingga para ulama ketika menjelaskan tentang Islam, ada Islam dengan makna yang am, makna yang umum, ada Islam dengan makna yang khas. Islam dengan makna yang umum adalah Islam agamanya semua para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pembahasan yang dulu, insyaallah, Islam dengan makna ini definisinya adalah seperti yang disebutkan para ulama, yaitu al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyatu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam dengan pengertian umum, yaitu Islam itu adalah berserah diri kepada Allah di atas tauhid. Sehingga tanpa tauhid maka tidak ada Islam. Ini merupakan ciri khas yang paling utama dari dinul Islam. Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Anda bertaat, Anda makan segala macam kebaikan. Akan tapi kalau Anda tidak mewujudkan tauhid, maka tidak ada keislaman buat Anda dan tidak gunanya salat, puasa, zakat, haji tanpa memiliki tauhid, alias dia terjebak, terjerumus dalam perbuatan syirik. Islam adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Islam adalah ketaatan. Sehingga hakikat agama itu menuntut kita untuk taat secara mutlak. Karena agama itu datang dari Allah yang mengerti perilaku manusia, yang tahu persis tentang kondisi manusia, apa yang menjadikan baik dan buruknya manusia. Allah menurunkan agama dengan ilmunya, Allah Rabbul Alamin. Sehingga hanya orang sombong yang mereka tidak memiliki ketundukan,
tuan dan sok merasa kritis ini dengan ini agama ini. Tidak memiliki sikap ketundukan, kepatuhan, istislam. Al-istislam dengan agama ini, kalau itu berkaitan dengan khobar, bentuknya adalah tasdik, yaitu membenarkan segala macam khobar yang disampaikan oleh para Nabiullah alaihissalam atau risalah ini. Kalau bentuknya itu al-awamir wan nawahi, kalau bentuknya itu adalah perintah-perintah dan larangan, maka yaitu bentuknya adalah asam wa ta'ah. Ini mereka dan taat. Sebagaimana ketaatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ayat tentang tahrimul khamr, pengharaman khamr, hijab bagi para sahabiat, wanita-wanita muslimah. Maka ketaatan para sahabat, bara'atu minasyirki wa ahlian, syirik dan para pelaku syirik. Sehingga ini termasuk kesempurnaan loyalitas kepada Allah, kebencian kepada perbuatan syirik yang dibenci Allah dan para pelaku, sehingga memiliki ketegasan garis dalam kehidupan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi muslim dan mengajarkan Islam dan hakikat yang seperti itu. Dan dakwah mereka semuanya adalah berawal dengan tauhid. Sehingga berkata Al-Imam ini, berkata salaf kita, yastaqimu li ahadin islamun illa bih wa la yaghfiru liman tarakahu wa asraka billah ghairahu kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa tauhid itu anna tauhid fil ibadah, tauhidul ibadah itu dalam rangka untuk mewujudkan tauhid ibadah ini. Adapun tauhid rububiyah sesungguhnya telah ada dalam fitrah manusia. Rububiyah Allah Ta'ala. Sebagaimana Fir'aun juga mengakui tentang yakni Allah Ta'ala hanya karena kesombongannya dia menampakkan juhud, tapi itu dia perlihatkan, dia munculkan saat menjelang kematiannya. Tapi dalam bahirnya kata Allah tentang Fir'aun, wajahatu biha, akan hati kecil mereka meyakini. Kenapa mereka itu menampakkan juhud sedangkan hatinya meyakini? Zulman wa uluwan, karena keangkuhannya dan karena kesombongannya. Karena keangkuhannya dan karena kesombongannya. Zulman, kezalimannya, dan karena keangkuhan dan kesombongannya itu. Itu. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang benarnya meyakini tentang rububiyah Allah adalah yang agama tanpa tauhid uluhiyah bubar. Poros itu beridamnya semua amalnya itu dengan poros tauhid. Yang tanpa poros tauhid ini maka agama bubar. Artinya tidak ada artinya dia dalam beragama. La yastaqimu li ahadin islamun illa bih. Islam seorang tidak akan lurus. Islam seorang tidak akan benar, tidak akan lurus, tidak akan benar kecuali dengan tauhid uluhiyah ini. Wala yaghfiru liman tarakahu wa asyraka billahi ghairahu. Dan Allah tidak akan mengampunkan orang yang meninggalkan tauhid uluhiyah. Allah tidak akan mengampunkan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang ini pentingnya tauhid uluhiyah dan merupakan dakwahnya semua para nabi dan para rasul. Sehingga Allah tegaskan pula tentang masalah ini dalam surah ayat 25 yang Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul pun, artinya tidak ada seorang rasul pun sebelum Rasulullah SAW, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanyalah Allah. Demikian pula ayat yang umum yang Allah sebutkan tentang dakwahnya para Nabiullah alaihissalam.
Tiap Rasul ini mereka menyuruh manusia agar semata-mata menyembah Allah dan mereka menjauhi ini tauhid. Maka Syekhul Islam kata wahidun, semua para nabi agamanya itu satu. Semua para nabi agamanya itu satu. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, walaupun syariatnya beda-beda. Syariat pada setiap nabi bisa jadi berbeda-beda. Nabi yang satu dan yang lainnya memiliki syariat yang berbeda. Tetapi agama mereka satu, yaitu dinul Islam, yaitu agama, yakni tauhid. Dinul Islam, yaitu kami segenap para nabi, agama kami satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaihi wa ma tafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Kami syariatkan syara'a lakum minad din, ini Allah syariatkan kepada kalian agama. Yang agama ini juga kami wasiatkan kepada Nuh dan kami wahyukan pula kepada engkau, dan kami wasiatkan pula kepada Ibrahim, Nabiullah Musa, Isa. Apa wasiat Allah kepada semua para nabi tersebut? An aqimuddin, hendaklah mereka menegakkan agama Allah Ta'ala. Hendaklah kalian tegakkan agama Allah. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Kabur alal musyrikin, kemurkaan yang besar dari Allah terhadap orang-orang musyrikin. Ma tad'uhum ilaih, apa yang mereka seru dari sembah-sembah mereka itu. Ikhwani billah, maka semua ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa seluruh agama para nabi dan rasul satu, Islam. Kemudian dakwah mereka semuanya adalah berangkat dari titik yang sama, dari pokok yang sama, yaitu dakwah mengajak kepada perkara tauhid. Di antara pertanyaannya adalah, para nabi dan rasul tentu punya problem yang berbeda-beda. Dari kalangan kaumnya, dari umatnya, kaumnya. Ada yang problemnya sebagaimana problem Nabiullah Nuh, problem Nabiullah Ibrahim dengan ayahnya, masyarakatnya, rajanya. Ada problem Nabiullah Lut, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Hud, Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Musa. Berbeda-beda. Akan tapi mereka memiliki arahan dakwah, manhaj dakwah yang sama. Ini awal dakwah dan dakwah yang utama dan yang paling inti adalah mendakwakan ini tauhid. Kenapa? Karena semua nabi dan rasul mereka itu dakwah. Kenapa tauhid as perbaikan? Karena semua kemungkaran itu terjadi karena perendahannya, peremehannya, tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, kecilnya pengagungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka rendah rasa pengagungannya kepada Allah, mereka akan menjadi orang yang membentuk Allah dengan mereka mengenal Allah Ta'ala dan mengenal semua keimanan yang berkaitan dengan perkara gaib, surga, neraka, hari kiamat, malaikat, dan semua yang berkaitan dengan masalah pengagungan mereka kepada Allah, dan juga keyakinan-keyakinan tentang semua yang disediakan Allah bagi orang yang mereka lurus dan mereka yang bengkok. Sehingga ini merupakan awal perbaikan. Orang yang mereka betul-betul semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna kebaikannya. Orang yang semakin rusak tauhidnya, semakin rusak ini kehidupan mereka. Semakin sempurna tauhidnya, semakin baik, karena orang yang mereka semakin sempurna tauhidnya, mereka semakin ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dengan segala macam kebaikan itu, karena berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, ini sekali lagi, kenapa para nabi dan para rasul awal mula dakwah mereka dakwah tauhid, apapun problem yang mereka hadapi, ini karena kunci perbaikan ada pada ini tauhidullah. Kemudian alladzi arsalahumullahu bi ila ibadih, yang Allah mengutus para nabiullah alaihi salatu wassalam dengan tauhid ini kepada para hambanya. Ikhwati billah rahimakumullah, diutusnya para nabiullah alaihi salatu wassalam termasuk sebagai bentuk iqamatul hujah, sebagai bentuk pendekatan hujah dari Allah Subhanahu wa taala, yang atau mereka merasa belum kedatangan rasul, rusulan mubasyirina wa mundhirina,
li Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kabar gembira, kemudian menyampaikan kabar peringatan, menyampaikan kabar gembira bagi orang mereka mentaati Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, dan memperingatkan orang itu menyimpang dari jalan Allah, mendurhakai Allah. Apa kata Allah? Ini li alla yakuna linnasi hujjah ba'da rusul, agar manusia tidak memiliki alasan. Adapun sehingga Allah katakan umat yang mereka belum mendapatkan rasul atau belum datang rasul, Allah tidak akan mengazab mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab satu kaum yang belum kedatangan rasul. Sehingga kaum yang mereka betul-betul belum mendapatkan rasul atau belum kedatangan rasul, sehingga mereka tidak mengerti sama sekali risalah agama Allah, ini akan adakan ini acara khusus buat mereka. Tapi Allah tidak akan azab satu kaum kecuali telah Allah datangkan kepada mereka ini seorang rasul. Dan kedatangan rasul ini sebuah nikmat yang sangat agung. Sehingga kedatangan rasul ini di tengah-tengah manusia adalah nikmat yang azimah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Sebagaimana yang Allah SWT tegaskan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, yang kedatangan nabi dan rasul ini, kedatangan rasul yang Allah utus ke tengah-tengah mereka itu, kenikmatannya bukan sekedar karena zatnya rasul itu, tapi fungsi yang diajarkan oleh nabi, fungsi yang dibawa oleh nabi, fungsi kedatangan para nabi ini. Yang kedatangan para rasul itu datang untuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah, dalam rangka untuk yaitu menyucikan jiwa mereka, dan dalam rangka ini untuk membacakan dalam mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah, kitab dan hikmah. Ini yang menjadikan mereka itu, ini yang menjadikan kedatangan Rasul sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Karena dengan itu para Nabiullah alaihissalam mereka akan mengeluarkan dari berbagai macam kegelapan-kegelapan. Kegelapan syirik dituntun kepada cahaya tauhid, dari gelapnya kufur dituntun kepada cahaya iman, dari gelapnya bid'ah dituntun kepada cahaya sunnah, dari gelapnya maksiat dituntun kepada cahaya taat, dari gelapnya jahiliyah dituntun kepada cahaya ilmu yaitu Islam. Sehingga kedatangan Rasul benar-benar merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan pentingnya diutusnya para rasul ini, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, belum menjelaskan di antaranya wa irsalur rusuli minan ni'amil azimah allati yamunullahu biha ala ibadih, dan diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa taala itu pada para hambanya. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati dhalalin mubin. Sebelum mereka kedatangan Rasul, sebelum mereka mengetahui tentang kitab yang Allah ajarkan, sebelum hati mereka disucikan, jiwa mereka disucikan dengan ajaran Allah Ta'ala, mereka ini kata Allah la fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka kata beliau, fa innahu la sabila ila sa'adati wal falahi la fi dunya wala fil akhirah illa ala aiti rusul. Karena sungguhnya, kenapa kedatangan Rasul ini merupakan nikmat yang sangat agung? Karena sungguhnya tidak ada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada jalan kesuksesan dunia dan akhirat kecuali melalui kedua tangannya para nabi dan para rasul yang mengajarkan risalah Allah Ta'ala.
wala sabila ila ma'rifati tabib wal khabith tayyib wal khabith ala tafsil illa min jihatihim. Tidak ada cara untuk mengenal yang baik dan yang buruk secara rinci melalui para nabi dan para rasul. Wala yanalu ridallah albattah ila ala aidihim, dan tidak akan diperoleh keridhaan Allah, tidak akan diperoleh apa yang diajarkan oleh nabi dan rasul. Fattayyib ini hatyuhum wa ma ja'u bihi. Maka yang namanya at-tayyib, amal-amal yang baik, perkataan-perkataan yang baik, akhlak-akhlak yang baik, itu tidak akan bisa diketahui dan dikenal kecuali dengan petunjuk yang diajarkan oleh nabi dan rasul. Wa ma ja'u bihi, dan apa yang dibahas wal a'mal wal akhlak. Ajaran nabi dan rasul ini merupakan mizan, merupakan timbangan yang rajih, yang kuat, timbangan untuk menimbang semua perkataan, menimbang semua amalan, menimbang semua akhlak. Semuanya ditimbang, perkataannya, amalannya, akhlaknya ditimbang dengan ajaran Nabi ini. Kalau mencocokinya, maka berarti telah kebaikan. Kalau tidak mencocokinya, berarti telah merupakan keburukan. Wa bimutaba'atihim yutamayyasu ahlul huda min ahlil dalal. Dan dengan mengikuti para nabi dan rasul ini, maka akan dibedakan antara orang yang berada di atas petunjuk dan orang yang sesat. Fadharuratu ilaihim a'dham min daruratil badan ila ruhin ila waruh ila hayatiha. Dan kebutuhan kita kepada risalah yang diajarkan oleh nabi ini, kata Ibnu Qayyim, itu lebih mendesak dibandingkan dengan kebutuhan badan kepada ruhnya, dibandingkan dengan kebutuhan mata kepada cahayanya, dibandingkan kebutuhan ruh kepada badan kepada itu semuanya tadi. Butuhnya mata kepada cahaya, butuhnya badan kepada ruh, butuhnya ruh pada kehidupan, butuhnya ya ini itu semuanya kebutuhan kita dengan risalah lebih kita butuhkan. Fa ayu daruratin wa hajatin faradat daruratul abdi wa hajatuhu illa rasul fauqa bikatsir. Maka wahajatun, dan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi, yang sangat mendesak untuk dibutuhkan oleh para hamba kepada para rasul, itu jauh melebihi dibandingkan kebutuhan para selain yang lainnya. Wa ma dhannuka biman idza ghaba anka hatyuh wa ma jaa tarfata ain fasada qalbuk. Dan apa sangkaan Anda dengan orang yang mereka kehilangan petunjuk darimu? Dan apa yang Anda sangkakan orang mereka kehilangan petunjuk darinya itu, dan kehilangan ini apa yang dibawa oleh Nabi dari petunjuknya itu, maka hatinya pasti akan rusak. Kehilangan petunjuk ini akan menjadikan rusaknya hati Anda. Wasarakal hut idza faraqal ma. Dan itu akan menjadi seperti ikan yang dipisahkan dari air. Hidupnya ikan itu pada air. Ketika hati tidak mengenal risalah, seperti ikan yang dikeluarkan dari air, maka dia akan mengalami ini kematian. Demikian pula terpisahnya hatinya hamba dari petunjuk yang diajarkan Rasul SAW, ini seperti terpisahnya ikan dari air. Itu akan mengalami ini kematian. Dan sungguhnya fungsi diutusnya Nabi dan Rasul tentu sangat banyak sekali. Tapi ini yang disebutkan berkaitan dengan pentingnya seorang, atau pentingnya kebutuhan hamba, mendesaknya kebutuhan hamba terhadap diutusnya para Nabiullah alaihissalam. Dan Nabi yang membawa petunjuk yang secara mutlak dibutuhkan oleh para hamba ini, yang paling inti dari petunjuk Nabi itu adalah ajakan mereka kepada tauhid, yang ini merupakan akar akan tumbuh berkembangnya semua kebaikan secara sempurna di atas prinsip dasar tauhidullah. Demikian, ikhwati billah rahimakumullah. Ada pertanyaan yang bisa disampaikan, silahkan. Atau kita akan tanya dari pelajaran awal. Pandu, dengar nggak? Dengar.
Ya, Spandu. Apa faedah Syekh mengawali dengan kalimat basmalah? Suaranya dengar? Saya nggak dengar. Belum jauh nih. Hah? Udah belum? Apa faedah? Silakan. Halo, kedengaran? Iya, dengar. Bismillah. Jadi beda dari Muhammad At-Tamimi mengawali kitabnya dengan basmalah adalah yang pertama itu itiba mengikuti kitabullah, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW, yang ketiga tabaruk, Pertama, minta tolong. ya, dan untuk minta tolong pada Allah SWT. Berikutnya, Yafi. Apa yang dimaksudkan dengan ini ar-rusul dinuhum wahidun? Bahwa para rasul itu agamanya satu. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ar-rusul dinuhum wahidun? Atau al-anbiya'u dinuhum wahidun? Para nabi itu agamanya satu. Yafi, halo. Gak dengar? Dengar belum? Hah? Harusnya dekat. Halo Yafi? Suaranya? Belum diaktifin. Hah? Suaranya belum diaktifin. Aktifin suaranya. Yafi? Suaranya belum diaktifkan ya? Ini udah masuk. Iya, udah. Sekarang dengar. Bisa. Jadi bahwa Nabi telah diutus sama Allah SWT untuk mendakwakan umatnya, yakni mendakwakan tauhid yang sebagaimana yang telah Allah ajarkan, dan Nabi sendiri memiliki agama satu, yaitu agama Islam, walaupun berbeda dalam syariatnya. Iya, al-dinun wahidun, semua nabi adalah agama Islam, dan dakwah mereka adalah yang paling pokok adalah satu, yaitu dakwah tauhid. Widi. Halo Widi. Ketika Syekh menyebutkan tentang tauhid, beliau mencukupkan dengan yakni tauhid uluhiyah. Apa alasannya? Dan ini telah mencukupi untuk dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah dengan yaitu menegakkan tauhid uluhiyah. Bagaimana penjelasannya? Karena seseorang yang telah mentauhidkan uluhiyah, dia menjadi seorang muslim dan dia sudah otomatis mengakui Allah sebagai rububiyah, dan setelah mengakui Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, otomatis seperti itu, telah melazimkan seorang untuk mempercayai tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Pandu, mana yang ini siapa? Abu Toha? Halo Abu Toha? Abu Toha? Dengar nggak? Iya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Sedangkan yang kita kenal tauhid itu ada 3. Orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali mentauhidkan yang 3 ini, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kenapa Syekh menyebutkan tauhid dengan tauhid uluhiyah? Ini anna tauhida
huwa ifradullah bil ibadah, dan itu sudah cukup. Yang pertama itu apa namanya? Tauhid, seseorang yang mentauhidkan tauhid uluhiyah, dia otomatis melazimkan mentauhidkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Bukan otomatis melazimkan. Orang Halo, ya terus? karena seseorang yang sudah mentauhidkan uluhiyah itu tidak mungkin menyebutkan Allah dalam hal uluhiyah. Jadi sudah pasti seseorang yang mentauhid asma wa sifat. Kenapa? Kenapa orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, otomatis dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Karena inti dari tauhid ada tauhid uluhiyah. Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa orang kenapa saya sudah mencukupkan dengan tauhid uluhiyah, atau kenapa orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah itu pasti sudah mentauhidkan dalam hal rububiyah dan asma wa sifat? Andrian, ada nggak Andrian? Halo, Andrian? Assalamualaikum. Ya, salam. Andrian? Dengar nggak? Ya, Ustaz. Iya, gimana? Untuk uluhiyah, seorang yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah itu karena dia memahami betul bahwasanya tidak ada roh yang dia sembah itu kecuali dia memiliki kepemahaman tentang rububiyah dan asma wa sifatnya, atau memahami betul bahwasanya zat yang dia sembah itu zat yang mampu atau memiliki. Sekarang begini, dengarkan dulu pertanyaannya sekarang. Saya tolong dengan pertanyaan. Orang yang telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, sudah otomatis dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat, sehingga beliau mencukupkan penyebutan tauhid dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena dengan dia menyembah Allah uluhiyahnya atau dengan mentauhidkan Allah secara uluhiyah itu sudah terkandung di sana tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang itu beribadah atau menyembah zat di mana tidak memiliki kerububian atau asma wa sifat yang sempurna gitu. Indra, halo Indra. Ya, Ustaz. Ya. Bagaimana Indra? Bismillahirrahmanirrahim. Mengapakah seseorang yang telah menauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, maka pasti telah menauhidkan Allah Ta'ala dalam rububiyah dan kesempurnaan sifat. Karena sebelumnya kita telah tahu bersama bahwasanya yang berhak untuk disembah itu adalah yang memiliki rububiyah dan yang memiliki kesempurnaan sifat. Dan yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil al-uluhiyah, maka afwan Ustaz. Bulat dan judet. Pas Ustaz, Allahu a'lam. Mau diulangi? Jadi perhatikan sekali lagi,
kenapa Syekh mencukupkan definisi tauhid dengan tauhid uluhiyah? Karena dengan mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah itu otomatis sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan kesempurnaan sifat. Kenapa? Karena yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Sehingga orang yang telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, maka pasti sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan kesempurnaan sifat. Beda dengan orang yang mereka sudah mengakui rububiyah Allah Ta'ala, belum tentu mereka mentauhidkan Allah di dalam hal ini uluhiyah, sebagaimana kenyataan pada orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian berikutnya, Rizki. Halo Rizki. Ziatul Rizki. Ya. Kenapa diutusnya Rasul itu adalah kenikmatan yang sangat agung dari Allah SWT. Halo Rizki. Belum diaktifin. Hah? Antum belum aktifkan ya? Audio. Audionya belum diaktifkan. Nah, baru. Silakan. Kenapa diutusnya Rasulullah SAW atau diutusnya Rasul itu kenikmatan yang sangat agung? Sehingga Allah katakan, walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa rasulan fihim. Afwan Ustaz, belum bisa jawab. Andrian, Sudah. udah. Maksudnya, ya tanya lagi. Herbie, Herbie. Ini ya. Siapa ini? Adib. Halo Adib. Adib ada nggak? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya sudah dengar nggak? Bisa mohon diulangi sekali lagi Ustaz pertanyaannya. Ya, diutusnya Rasul itu adalah kenikmatan yang sangat agung. Nikmatun azimah. Kenapa? Halo, udah dengar? Dengar Ustaz, tapi ini bingung jawabannya Ustaz. Ada yang mau jawab? Ikhwah? Coba menjawab Ustaz. Siapa ini? Herbi Ustaz. Oh, Masya Allah, Ustaz Herbi. Ustaz Herbi, monggo membantu teman-teman. Karena dengan diutusnya Rasulullah SAW, kita menjadi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti jalan beliau. Seperti itu, Ustaz. Ya, intinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di atas ketika menjelaskan tentang itu pentingnya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hanya melalui risalah yang diajarkan oleh Rasulullah seorang akan mendapatkan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak akan dikenal jalan kebahagiaan dunia akhirat kecuali dengan risalah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak akan diketahui jalan yang mengenalkan kita kepada hakikat thayyib dan khabith. Ini tidak akan bisa kita membedakan antara hakikat yang baik dan yang buruk dengan tafsil. Ini dengan tafsil. Kadang-kadang kita bisa membedakan dengan global, tapi tafsil mesti dikenal dengan rinciannya, dikenal dengan ini hidayah atau petunjuk Allah SWT.
Dan tidak akan kita pernah mendapatkan ridha Allah, tidak akan diketahui keridhaan Allah kecuali melalui ini risalah yang diajarkan oleh Rasul yang mengajarkan risalah kepada kita. Dan tidak akan bisa dibedakan antara ahlul huda dan ahlul dalal kecuali dengan risalah tersebut. Sehingga kebutuhan kita dengan risalah itu jauh lebih mutlak dibandingkan kebutuhan kita, kebutuhan badan kepada ruh, mata kepada cahaya, dan semisalnya, yang menunjukkan sehingga kedatangan Rasul dengan petunjuk itu betul-betul mutlak lebih dibutuhkan dan merupakan kenikmatan yang sangat agung, karena tanpa itu manusia tidak akan mendapatkan hakikat kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada 3 yang belum ditanya. Saya udah kan? Belum saya. Belum. Ya, Zaharan sama Aditya. Iya. Mana ini? Connectingnya. Ustaz, masuk lagi ya, Ustaz. Mana? Ini. Oh, enggak. Masih kok. Sinyal, Ustaz. Iya, sinyalnya. Oh iya, Ustaz, terputus. Betul ya. Aktif nggak, Ustaz, ini wifi? Wifi-nya. Oh, nggak Oh, ini. Apa? Ini ya. Ini. Masuk lagi ya. Ini. Iya. Masuk lagi, Ustaz. Terputus yang tadi, Ustaz. Jadi diulang, Ustaz. Enggak bisa. Assalamualaikum. Halo, Iya, Ustaz. nyambung ya? Ya, Tadi terputus, Ustaz. belum sih. Tadi terputus. Waalaikumsalam. Ya, na'am Ustaz. Ya, Cahyo. Apa, Ustaz? Eh? Yang Ustaz jawab tadi terputus, belum didengarkan. Oh, tadi kedengar nggak? Tadi jawaban saya terdengar nggak? Terputus. Iya. Tentang pentingnya diutusnya Rasul, tentang pentingnya diutusnya Rasul kepada kita adalah menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala yang beliau mengatakan bahwasanya tidak ada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan mengenal petunjuk yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian tidak akan kita kenal jalan mengenal thayyib dan khabith dengan tafsil kecuali melalui petunjuk Nabi. Tidak akan pernah kita peroleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bimbingan Nabi. Tidak akan kita kenal amalan yang betul-betul saleh, perkataan, amal, ucapan, akhlak kecuali dengan yaitu petunjuk Nabi. Dan petunjuk ini untuk menimbang semua perkataan, perbuatan, akhlak yang ada. Sehingga akan terbedakan antara ahlul huda dengan ahlul dalal. Dan kebutuhan kita kepada syariat ini lebih daruri, lebih mendesak dibanding kebutuhan kita kepada atau kebutuhan badan kepada roh, mata kepada cahaya. Sehingga kedatangan Nabi betul-betul merupakan yaitu nikmat yang sangat agung. Siapa yang dulu? Cahyo, Zaharan. Cahyo. Mas saya. Ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana atau apa definisi Islam secara am? Ya Ustaz. Ya, silakan. Di definisi Islam secara am ialah Islamnya para nabi dan rasul, berserah diri kepada Allah dan di atas tauhid. Ya, terus? Dan orang-orang yang sombonglah yang dia tidak taat kepada hanya orang-orang yang sombong yang dia tidak taat dan berserah diri kepada Allah. Halo?
Antum udah diaktif belum? Sudah, Ustaz. Ya, silakan jawab. Untuk Islam dengan makna yang umum, ialah berserah diri kepada Allah di atas tauhid, di mana sudah, Ustaz. Islam secara am, saya ulangi lagi yang sering kita sudah dengar insyaallah, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tauhid Islam adalah ini berserah diri kepada Allah di atas dasar tauhid, tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan kepada syariat Allah, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Yang terakhir, Zahran Chandra. Halo? Udah diaktifkan? Sudah, Ustaz. Ya. Apa arti pentingnya tauhid? Apa arti pentingnya tauhid? Arti penting tauhid yaitu untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah dan juga rububiyah dan asma wa sifatnya. Apa arti pentingnya tauhid? Sehingga tauhid itu menempati tempat posisi yang paling menentukan dalam agamanya, atau tunjukkan tentang arti pentingnya tauhid di mana? Rizky, halo. Sebutkan arti pentingnya tauhid. Silakan Rizky. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Itu apa makna tauhid atau arti pentingnya tauhid? Oh, itu makna. Oh, ya. Ya, pertanyaannya apa arti pentingnya tauhid? Ya, Fi, mau jawab? Ya, Ustaz. Ya, Fi. Bismillah, arti penting tauhid. Pertama, bahwa tauhid ini Islam tidak ada. Ya, terus apa lagi? Kemudian yang kedua, tauhid ini adalah agamanya para rasul. Terus apa lagi? Yang dimana tauhid ini tauhid kepada Allah. Gimana, sudah? Ayo Indra. Halo Indra. Antum belum aktif kan ya? Iya, Ustaz. Ya. Arti pentingnya tauhid. Arti penting tauhid. Yang pertama, arti penting tauhid itu adalah tujuan penciptaan makhluk, tujuan penciptaan jin manusia. Ya, terus. Yang pertama. Yang kedua, tauhid itu merupakan dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Ya, Terus yang ketiga, tauhid itu merupakan sebab mutlak seseorang masuk surga. Kemudian yang keempat, ya, sampai sini dulu, ikhwas sekalian. Jadi tauhid itu adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin, tujuan penciptaan makhluk. Kemudian kedua, tauhid adalah misi diutusnya semua nabi dan rasul. Kemudian tauhid merupakan poros agama sehingga menentukan agama seorang. Enggak ada tauhid berarti bubar agamanya. Dan tauhid adalah ini penjamin dia untuk dimasukkan ke surga dan diselamatkan di neraka. Demikian, semoga manfaat. Kita tukangkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan al-ilmu nafi dan kefahaman. Apa pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ada pertanyaan dari peserta mulazamah, Ustaz. Saya memiliki usaha di bidang pembuatan roti atau kue. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum ketika ada orang yang tidak membeli langsung pre-order untuk agenda rutin riba? Bolehkah saya menerima pesanan tersebut? Dan bagaimana jika ada orang yang membeli pesanan untuk acara bid'ah atau acara keagamaan non muslim tanpa saya ketahui sebelum. Tadi yang pertama apa tadi? Hukum orang pesan pre-order untuk acara rutin kegiatan riba atau lembaga riba. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita ketahui bahwasanya jelas-jelas yang order itu tidak ada lain kecuali pemasukannya dari riba, maka hendaknya kita tidak melayani. Kalau itu satu-satunya pendapatan yang dia miliki, kecuali ada kemungkinan pendapatan yang lainnya itu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa apa yang dipesan itu adalah untuk acara bid'ah atau untuk acara maksiat atau untuk acara yang jelas-jelas menyimpang, maka hendaknya ditolak. Jangan sampai kita masuk dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Adapun kalau tidak tahu itu enggak, urusannya lain. Semua yang tidak tahu insyaallah dimaafkan. Yang asalnya jual beli adalah halal, adalah boleh, mubah, kecuali ketika sudah betul-betul diketahui itu mau dipakai untuk apa. Kayak kalau kita menjual pisau, kalau secara umum pisau dipakai untuk yaitu iris-iris, pakai untuk potong-potong di dapur. Tetapi kalau kemudian ternyata kita sudah tahu persis dia beli pisau untuk membunuh orang, ya tentunya kita tidak diperbolehkan untuk itu menjual ini barang yang asalnya jual belinya boleh tadi. Wallahu taala alam bisawab. Satu lagi Ustaz dari peserta mulazamah. Bagaimana sikap kita jika mengetahui di akhir penghujung sebelum wafat masih terdapat melakukan kesyirikan seperti terdapat simpanan ilmu atau kekuatan, Ustaz? Ya, kalau dia asalnya sudah jelas-jelas muslim, ya kita anggap dia adalah muslim. Dan dia boleh jadi juga selama ini nggak pernah dapat dakwah yakni tauhid, maka dipelakar sebagai seorang muslim. Kalau dia umpamanya kental dengan syiriknya dan tidak pernah kelihatan sholat juga, maka ya kalau Anda tokoh itu lebih baik tidak menyolati sebagai bentuk tahdir, ingatan. Kalau Anda ini tetapi secara umum dianggap sebagai seorang muslim yang masih perlu untuk disolatkan. Tapi kalau Anda tokoh, maka Anda boleh tidak menyolati dalam rangka untuk memberikan tentang perbuatan tadi supaya tidak ada orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan ini tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kita cukupkan dulu, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Iya, gimana? Bismillah, untuk pertanyaan pertama Ustaz ada 8 pertanyaan. Mau tanya Ustaz, adakah amalan atau doa agar cepat mendapat pekerjaan sedangkan kita tidak punya relasi? Doa untuk cepat mendapatkan pekerjaan ya tiap hari doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kemudian ya kalau mau nambah lagi ya minta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta dengan ungkapan dia sendiri, dengan bahasa dia sendiri. Tetapi jangan lupa semua permintaan yang berkaitan dengan dunia itu hendaknya disertai dengan dan berkailah dalam pemberian yang kau berikan kepadaku. Wa barik fima a'tait, ya Allah berkailah apa yang kau berikan kepadaku. Ini jangan lupa untuk meminta keberkahan dalam setiap doa yang berkaitan dengan pemberian Allah tentang dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau nanya, kalau nanti di hari Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi,
apakah Nabi Isa akan memakai tata cara sholat sendiri atau memakai tata cara sholat Nabi Muhammad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Turunnya Nabiullah Isa alaihissalam sebagai umat Rasulullah SAW, dan beliau menegakkan keadilan dengan syariat Islam, sehingga seluruh syariat sebelum syariat Islam telah dihapuskan dengan datangnya syariat Islam, sehingga termasuk kedatangan Nabiullah Isa bukan sebagai seorang nabi, tetapi beliau bersyariatkan dengan syariat Nabi, sehingga beliau pun ketika sholat menjumpai Imam Mahdi yang menjadi imam bagi kaum muslimin mengimam sholat, beliau dipersilakan untuk menjadi imam. Beliau nggak mau, karena setiap kaum ada yang imamnya, beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Intinya bahwasanya syariat yang sebelumnya telah terhapus dan beliau datang sebagai seorang yang mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya kan udah mau nikah, tapi saya nggak mau tinggal bareng mertua atau ibu saya. Jadi saya ingin cuma tinggal berdua dengan suami nanti. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, selayaknya Bismillahirrahmanirrahim, selayaknya berumah tangga mandiri, sehingga dia tidak terikat sana sini, tetapi tetap melangsungkan yaitu kebaktian atau berbuat bakti kepada kedua orang tua, khususnya adalah laki-laki masih memiliki yang lebih mutlak kepada orang tuanya. Ya, maka rumah sendiri lebih mandiri, sehingga lebih bisa mengurus rumah tangga sendiri dengan tidak ada intervensi dari yang lain-lainnya, termasuk orang tua. Karena belajar untuk hidup mandiri, jangan sampai orang tua terlalu intervensi dengan rumah tangga, itu nggak bagus juga. Hendaknya segala sesuatu diselesaikan yaitu dalam rumah tangganya itu. Tapi berbakti pada orang tua tetap harus berjalan dengan sering tengok atau tanya kabar atau segala macamnya. Intinya adalah perhatian kepada ini kedua orang tua ini masing-masing. Lebih ya bagus untuk mandiri dalam ini rumah tersendiri, kecuali orang tua yang membutuhkan perawatan, maka perlu diperhatikan. Hendaknya seorang anak dia sangat perhatian dengan perawatan pada orang tuanya. Adapun kalau orang tua masih seger itu, maka dia berumah tangga atau dengan menyendiri atau berumah sendiri itu lebih melatih kemandirian dalam rumah tangga. Dan suami istri jangan sampai suka ngeluh kepada orang masing-masing, harus memiliki kedewasaan dan memiliki kesiapan dalam rumah tangga, sehingga dia menyelesaikan urusannya berdua dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan dikit-dikit ngeluh kepada orang tua masing-masing, nanti akan ada campur tangan pihak ketiga yang tidak akan membuat bagusnya rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Nabi Adam diciptakan langsung dewasa ya Pak, tanpa proses tumbuh kembang dari sperma. Begitupun Nabi Isa putra Maryam yang tanpa berawal dari pertemuan sel sperma dan sel telur wanita. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, menciptakan manusia dan untuk menunjukkan kekuasaannya, ada manusia diciptakan tanpa ayah dan ibu, ada manusia diciptakan tanpa ayah, ada manusia diciptakan tanpa ibu, dan itu semuanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai ada yang merasa aneh, ada orang diciptakan tanpa ayah. Kalau seandainya penciptaan Nabiullah Isa itu aneh, penciptaan Adam lebih aneh lagi. Sehingga tidak ada yang aneh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya merupakan bagian ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada manusia. Dan semuanya dijelaskan oleh Allah berkaitan dengan penciptaan Adam, penciptaan Nabiullah Isa, penciptaan ini kita semuanya, penciptaan Hawa, penciptaan Adam tanpa ibu, penciptaan Hawa tanpa tanpa ibu, penciptaan Isa tanpa ayah, penciptaan kita semuanya dengan ayah dan ibu. Wallahu taala alam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustaz, apakah sholatnya para nabi sama seperti sholatnya Nabi Muhammad? Sholat ada prinsip puasa, ada prinsip sholat, tetapi kaifiatnya bisa berbeda. Syariat yang dulu bisa berbeda dengan syariat pada zaman kita sekarang ini. Syariatnya bertaubat zaman dulu beda dengan syariatnya taubat pada zaman kita sekarang ini. Dan bagaimana syariat puasa orang zaman dulu bisa beda dengan syariatnya puasa pada kita pada zaman sekarang ini. Dan syariat yang Allah berikan pada umat Muhammad itu banyak keringanannya.
banyak kemudahannya, dan itu termasuk diantara keistimewaan daripada umat Muhammad, umat akhir zaman, diringankan pelaksanaan ibadahnya, tapi dilipat gandakan pahalanya sehingga umat yang akhir masuk surganya pertama kali dari kalangan umat manusia. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Ustaz, ana mau tanya, apakah boleh rambut setelah dipotong lalu dikubur di tanah? Syukron. Rambut setelah dipotong, kalau syariatnya saya nggak tahu, tapi intinya dibuang. Rambut setelah dipotong dibuang, mau dikubur, mau dibakar, mau diapain, itu nggak ada ritual khusus berkaitan dengan masalah ini rambut. Intinya potongan rambut ya sudah dibuang, gitu aja. Tidak ada ritual khusus berkaitan masalah rambut. Intinya itu masuk sampah, dibersihkan, jangan sampai bercecer di lantai atau di mana yang seberat sehingga mengganggu. Intinya dibersihkan, dibuang. Allah bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum WRBW Ustaz. Izin bertanya, cara meningkatkan keyakinan tauhid iman kita dan membuang semua prasangka dan pikiran buruk dan negatif. Jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cara menanamkan keimanan kita nggak ada lain kecuali kita harus belajar ilmu. Sebagaimana Nabi menanamkan keyakinan dan mengajarkan siapa itu Allah, kemudian mengenal Allah bagaimana, kemudian siapa itu para malaikat, apa itu surga, apa itu neraka, semuanya berkaitan dengan proses pengajaran ilmu, proses pengajaran ilmu, sehingga itu semuanya berkaitan dengan penanaman ilmu yang sahih. Kemudian menjelaskan tentang hakikat kesyirikan dan membuang segala macam bentuk kesyirikan. Itu semuanya berawal dengan pertama kali harus ini berilmu, belajar. Maka dengan ilmu akan dihilangkan segala macam syubhat dan kebatilan dan ditanamkan ini apa yang merupakan hakikat ajaran Islam. Sehingga sekali lagi langkah pertama adalah belajar akidah yang benar, keimanan yang lurus sehingga tertanam dalam hati manusia dengan membersihkan kotoran-kotoran dan semua yang bertentangan dengan ajaran agama ini. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, benarkah kalau mau masuk Islam tak perlu baca syahadat kalau dia yakin dalam hati bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabi? Kalau Anda lahir sebagai seorang Muslim, maka tidak perlu baca syahadat karena sudah diakui sebagai Muslim. Kalau Anda asalnya kafir, ateis, atau mungkin agama kafir, kalau sekarang kafir nggak boleh kafir, non-muslim. Kalau Anda sangat non-muslim, maka untuk masuk Islam itu wajib untuk bersyahadat dan disaksikan oleh yang lainnya. Artinya supaya dalam rangka supaya Anda itu dikenal sebagai Muslim dan diperlakukan sebagai seorang Muslim. Kalau Anda tadinya umpamanya Yahudi atau Nasrani, kemudian masuk Islam tanpa bersyahadat, tanpa ada yang tahu tentang keislaman Anda. Nanti kalau Anda mati, siapa yang nyolati? Kalau kemudian Anda mengucapkan salam, dianggap Anda masih kafir, sehingga hak-hak keislaman Anda akan terhalang. Maka ucapkan syahadat, artinya ucapan syahadat di depan khalayak ramai atau tokoh setempat untuk mempersaksikan bahwasanya Anda telah menjadi Muslim sehingga punya hak-hak keislaman, sehingga tidak tersia-siakan yakni hak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, para ikhwan sekalian, semoga manfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kasus syubhat pada hari-hari berikutnya Sabtu yang akan datang bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dan kecintaan kepada ilmu dan majelis ilmu serta senantiasa perhatian kepada agama kita. Demikian, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Sekalian minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.